Ivana adalah usaha Indonesia untuk menciptakan tokoh hantu tanpa kepala yang tidak kalah epik dari film Sleepy Hollow. Tapi melatih kuda untuk main film sulit dan mahal, maka kita harus puas dengan hantu seperti ini. Seenggaknya mereka masih memiliki kemiripan, yaitu sama-sama duduk. Semuanya dimulai dari masa transisi Belanda menuju Jepang, di mana Jepang menyisir siapa saja yang pura-pura menjadi warga Belanda, seperti Ivana van Dijk yang mengira kalau hanya dengan mengecat rambutnya, dia otomatis menjadi warga Belanda. Tapi Ratu Belanda sudah mengeluarkan dekrit kalau lu tidak sehebat dan sekaya Van Dijk yang ori, Brilliant from Virgil van Dijk. maka silahkan lu kembali mengais rejeki di negeri Jepang. Tanah kami gundulmu. Lantas sang perwira memberikan pelajaran sejarah serta ramalan masa depan bahwa tanah ini dulunya milik Majapahit, lalu Belanda, dan sekarang milik Jepang. Dan kelak sama seperti negara-negara lain akan menjadi milik Terminator. Yang mana gue sama sekali nggak keberatan, asalkan mereka benar-benar berwujud seperti Arnold. Film lalu melompat ke tahun 1993, di mana kita diperkenalkan dengan tokoh utama Ambar yang doyan flexing dan memiliki masalah penglihatan. Ayo tebak-tebakan yuk. Ya udah. 5 kan. Kabar? Salah. Gua tahu isi pikiran kalian. Bagaimana caranya bikin film horor tapi penampakannya aja burem? Kalian tak perlu khawatir, karena sutradara sudah menyiapkan yang spesial buat kita semua. Kabar? Kabar? Ada siapa-siapa kan di belakang? Kesal tak bisa diam sepanjang perjalanan, supir pun menurunkan mereka di tengah jalan. Mereka pun meneruskan perjalanan dengan berjalan kaki hingga sampai di panti Van Dijk. And he simply could not miss. Sesampainya di panti, Ambar disambut oleh pria ini dan ibunya yang terlihat kurang antusias menyambut mereka. Segalanya berjalan dengan baik-baik saja, di mana mereka berkumpul dan saling menanyakan kabar masing-masing tanpa menyinggung perasaan. Kamu buta. Enggak, saya budek, jawab Ambar. Meski begitu semuanya masih berjalan lancar, hingga akhirnya si kakek mengajak bocil untuk bermain frisbee di luar, di mana usianya bisa kita tebak dari hasil lemparannya. Kakek tidak mau tanggung jawab dan menyuruh orang lain untuk mengambil frisbee-nya. Emang dasar bangke. Ditemani Ambar, mereka mulai menyelidiki isi rumah, di mana Ambar membagi tugas. Laki-laki menyisir lantai dasar, sementara dia dengan penglihatannya yang tajam menyisir lantai basement. Itu akibatnya kalau lu nggak perhatikan langkah lu saat turun tangga. Di basement, mereka menemukan manekin yang sangat unik dan langka karena jauh berbeda dari manekin-manekin yang ada di toko. Manekin yang satu ini tidak berkepala. Ini patung kan? Ketika Ambar berniat pergi, sang manekin bangkit dari duduknya dan terlihat berusaha mengambil sesuatu. Namun karena kepalanya tidak ada, jadi dia tidak bisa melihat apa-apa, sehingga dia kembali duduk manis, yang membuat semua orang tersadar bahwa orang yang menciptakan tokoh hantu tak berkepala, gobloknya sungguh tak terperi. Kembali ke rumah, kembali ke kebodohan ini, di mana listrik mendadak padam saat mereka asik berdansa, sembari diiringi musik pundak lutut kaki. Tahu lagunya nggak, Dik? Kepala, pundak, lutut, kaki. Yang sebenarnya terlalu rumit untuk para tokoh di film ini, karena otak mereka semua setelah digabung tetap tidak lebih tinggi dari lutut. Dika,
Ngapa lu ketakutan? Lu kan gak bisa lihat. Setelah memastikan rumah tetangga sama-sama padam menggunakan senter, apa gue bilang? Kecerdasan para tokoh di film ini benar-benar membuat bulu kuduk merinding. Setelahnya, saat semua terlelap, suatu hal yang misterius terjadi. Bukan soal musik ini, tapi si nenek yang kamarnya nun jauh di sana bisa kedengeran, sementara yang lain yang kamarnya lebih dekat tetap tidur nyenyak. Setelahnya, nenek melihat penampakan yang membuatnya kembali muda 20 tahun dan langsung meninggalkan entah siapa itu. Esok paginya, ada sesuatu yang membuat kakek kesal. Kalian tidak salah lihat, manekin tanpa kepala pindah tanpa bawa kursi sendiri. Pada akhirnya, mereka menyadari kalau nenek tidak ada. Nenek Ani mana ya? Maka, mereka memulai pencarian dan bisa kita tebak siapa yang menemukan nenek. Ya, tidak salah lagi, si Burem dari gua hantu. Dan ketika ditemukan, nenek sudah meninggal. Itu akibatnya, kalau lu nggak sadar umur dan kebut-kebutan di usia lanjut, kita lalu disuguhi konflik internal yang tidak masuk di akal. Gus, itu pilihan lo ya. Kalau lo sama yang lain mau tetap tinggal di sini ya udah. Tapi gue mau mastiin keselamatan gue dan Oma. Jadi sekarang lo buka nggak pintunya? Lo buka nggak nih? Mana kuncinya? Di mana makhluk satu ini berpikir dia superhero dari film lain. Ini bukan cuma soal lo. Oke, Ini soal keluarga gue. what? Semua orang yang ada di sini termasuk lo itu keluarga gue. Tanggung jawab gue. Ini terdengar seperti kata-kata si bos yang mengatakan kita semua keluarga sambil memotong gaji karyawannya. Nenek Ani dibunuh, Gus. Kepalanya nggak ada. Terus lo sabar ya. Apa maksud lu sabar? Lalu polisi tiba, tapi dia sama sekali nggak bisa diandelin. Lalu Ambar dan adiknya melihat manekin tak berkepala berdiri, dan di waktu bersamaan listrik padam, yang membuat manekin tanpa kepala semakin sulit melihat sekeliling, dan mau tak mau kembali duduk manis. Apa coba maksud dari adegan ini? Kalian masih ingat ketika gua mengatakan bahwa sutradara sudah menyiapkan sesuatu yang spesial soal mata Ambar yang burem? Ternyata mata Ambar menjadi tidak burem ketika melihat kejadian di masa lampau. Kalau kalian bertanya-tanya, apa bedanya kalau mata Ambar nggak disetting burem? Itulah alasan mengapa kalian semua nggak ada yang jadi sutradara. Darah saya yang menetes akan membuat hidup kalian semua tidak tenang. Setelah mengucapkan salam perpisahannya, dia pun dieksekusi tentara Jepang. Kita lalu ditunjukkan bahwa pengidap nekrofilia ini mengubah Van Dyke menjadi manekin. Menyanyikan di depan. Lalu Pak Polisi disergap dari depan. Tak perlu panik, karena yang lain langsung membantunya. Begitu pula ketika dia yang ditangkap. Semuanya bersatu dan bahu-membahu membantu. Tapi bohong. Mereka langsung cabut dan tak lupa untuk menutup jalan kaburnya. Nice teamwork, guys. Lalu mereka berkumpul di mobil yang tidak mau jalan, di mana Van Dyke mengulangi ucapannya melalui radio. Meski cara menakut-nakuti yang seperti ini sudah klise dan ketinggalan zaman, tapi cara yang berikutnya sungguh di luar nalar. Sebentar, kalau kalimat yang tadi emang udah pernah lu ucapin, tapi untuk bagian yang ini, dari mana pula itu radio dapat rekamannya? Sementara congor lo aja udah nggak ada. Pada intinya, mereka berenam takut dituduh sebagai perundung wanita dengan disabilitas, sehingga mereka memilih jalan yang lebih kesatria,
dan menantangnya duel 1 lawan 1. Tapi duel 1 lawan 1 adalah keahlian Van Dijk, How about that? sehingga mereka butuh strategi baru. Mungkin kita harus hancurin patungnya. Hah? Yang tadi bukan patungnya. Setelah menghancurkan patungnya, yang tersisa tinggal kepala Van Dijk yang berada di dalam sumur. Tapi tak ada yang berani masuk ke dalam sumur. Maka agar film ini bisa berakhir, Van Dijk pun harus turun tangan dan membantu. Dengan cara yang sangat keren dan tak lazim di dunia film horor. Double choke slam. Berikutnya kita disajikan dengan jual beli serangan antara Ambar melawan Van Dijk yang berlangsung selama 3 hari 3 malam tanpa jeda minum ataupun jeda berkedip, di mana Ambar mengecewakan seluruh penonton dengan keluar sebagai pemenangnya. Sekarang, setelah Ambar telah menunjukkan pada dunia bahwa cahaya sekecil apapun bisa menang melawan kegelapan, dan mata yang rabun bisa mengungguli mereka yang buta. Dan tak lupa, film horor selalu ditutup dengan adegan yang klise.